menghiasinya. Ia terpedaya dari dua jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim bihaquqillah ma dhaqat illa wa farrajahu Allah. Syukur kita kehadiran Allah, kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa berharap dijadikan hambanya yang istiqomah di dalam melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu agama, dan dimudahkan insyaallah jalan bagi kita semua menuju ke dalam syurga sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, masih berkaitan dengan bab terpedaya manusia olehnya syaitan. Dari yang keempat, beliau mengatakan para pemilik harta. Di antara mereka ada yang membangun masjid, pondok, jembatan, serta menyuruh namanya ditulis di atasnya. Dengan itu ia mengkehendaki ketenangan dan sebutan yang kekal. Di antara orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ia mengharapkan ampunan dari Allah, maka ini salah satu perbuatan yang wurur. Itu orang terpedaya oleh syaitan. Terpedayanya pertama, ia termasuk harta yang dihasilkan dengan kezaliman dan perampasan. Yang lebih baik bagi mereka adalah mengembalikan harta karena itu bukan miliknya, dan menghentikan perbuatan daripada mengambil hak yang bukan haknya, walaupun itu digunakan, disalurkan untuk kebaikan. Allah Ta'ala di dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, bagus, indah, cantik, tidak menerima yang datang kepadanya kecuali yang baik, yang bagus, yang cantik, yang indah. Maksudnya apa? Kalau yang datang kepada Allah itu sesuatu yang haram, tidak halal, maka tidak diterima sama Allah. Oleh karena itu, harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, baik itu dengan cara zalim kepada orang lain ataupun dengan cara mencuri, korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya, itu dengan cara sebab untuk mendapatkan harta itu adanya pelanggaran-pelanggaran etika dan hukum-hukum di dalam mendapatkan harta tersebut. Lalu dari yang ia dapatkan difungsikannya untuk amal yang baik. Contohnya di sini katakan bangun masjid, pondok pesantren, jembatan-jembatan, kemaslahatan umum. Maka amal baik yang dia lakukan, amalnya baik, tapi cara dia mendapatkan harta untuk menyalurkannya itu tidak baik. Nah, yang seperti ini tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak diterima Allah apa? Tidak ada ganjaran pahala balasan. Makanya jangan pernah
mengeluarkan harta yang dikatakan dan dihukumi harta itu didapatkan dengan cara yang tidak dihalalkan di jalan Allah. Bantu bangun masjid dengan harta yang haram, hasil daripada perbuatannya itu dengan cara yang tidak halal, itu tidak diperbolehkan dan tidak sah. Maksudnya tidak sah secara zahir, dia tetap berbuat baik, beramal namanya. Amalnya pun gambarannya lahirianya baik, tapi karena yang digunakan itu hartanya tidak halal atau didapatkan dengan cara sebab musababnya nggak halal, tidak diterima Allah, nggak ada ganjaran, nggak ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus dikembalikan, kata Imam Ghazali. Pemilik harta di dalam mendapatkan harta bendanya, kalau itu memang mendolimi dan mendapatkannya dengan cara yang tidak betul atau mengambil hak orang lain yang bukan milik dia, hendaknya segera dikembalikan. Yang kedua, mereka menginginkan riya dan kemasyhuran. Jadi dari sini bisa kita pahami, untuk kita bisa mengambil hikmah. Jika di dalam amal baik yang kita lakukan, pemilik harta dengan hartanya dia gunakan, dia fungsikan untuk kebaikan, tapi di dalam benaknya jauh ingin mendapatkan ketenaran, pujian dari orang, walaupun tidak secara langsung dia mengatakan, tapi dia terlintas saja di hatinya supaya orang-orang menilai dia adalah orang baik. Nah, itu perlu ditanyakan, hartanya itu bisa jadi didapatkan dengan cara yang tidak dihalalkan. Karena orang yang hartanya itu bagus, cara dapetinnya halal, setiap dia mengeluarkan, pertama mudah di jalan Allah, untuk mengeluarkan itu tidak berat. Yang kedua, dia sadar dan yakin, mau dikasih tahu, mau ditulis namanya atau tidak diketahui oleh orang, yang dia yakini apa? Allah itu tahu. Jadi nggak perlu diberitahukan atau diumumkan atau berharap orang mengetahui kebaikan yang dilakukannya. Bangun masjid dikasih nama dia misalnya. Nah, ini banyak terjadi. Amalnya bagus, perbuatannya indah, yang dibangun masjid, bukan tempat maksiat, masjid. Tapi kenapa di situ ada besitan pengen ketenaran supaya diketahui orang? Nah, ini kata Imam Ghazali di sini mengatakan dua kemungkinan dari dua segi. Para pemilik harta seperti ini, kalau dia tidak menghasilkan hartanya dengan cara yang tidak halal, yang kedua adanya sifat ingin kemasyhuran, riya namanya. Ya. Nah, kesemua itu di luar konteks ikhlas. Nah, makanya tidak diberikan pahala sama Allah. Ya, jadi kita pemilik harta harus senantiasa berhati-hati dengan cara kita mendapatkan harta tersebut. Nah, kalau seandainya di dalam melakukan kebaikan nanti terbesit di dalam hati ingin pujian orang, ingin terima kasih dari orang yang kita bantu, ucapan terima kasih saja, walaupun ucapan terima kasih, nah, itu dikhawatirkan. Di dalam proses perjalanan dia mendapatkan harta kepemilikannya itu, miliknya maksudnya yang dia dapatkan, ada cacat di dalam mendapatkannya.
dengan sendirinya kayak otomatis timbul itu keinginan, sehingga dia melupakan bahwasannya Allah itu mengetahui. Ada orang diceritakan memberi bantuan donatur pembangunan masjid di satu kampung, satu daerah, satu negeri. Dia suruh ajudannya, pemilik harta, bawa ini uang terus bangunkan masjid di kampung sana. Bawalah ini ditemenin sama beberapa karena bawa harta banyak. Senanglah warga kampung itu yang tadi tidak ada masjid jadi ada masjid. Setelah selesai masjid, mulai dari awal sampai selesai tuntas, orang taunya dia karena dia yang bawa duit, ya. Dan si pemilik harta berpesan kepada asistennya ini, ajudannya nih, jangan pernah kasih tahu kepada siapapun. Bilang aja kalau ada yang bertanya, ini semua dari Allah, ya, atau dari hamba Allah. Masalahnya asistennya ini terpedaya, terpedaya dengan syaitan. Mulai dari peletakan batu pertama sampai pemberian nama masjid dikasih nama dia. Nah, yang nemenin bawa harta ini tahu persis ini duit bukan duit dia, duit tuan kita, kok atas nama dia. Ngelaporlah dia kepada pemilik harta. Nah, kalau ada orang yang mendapatkan perihal ini kadang-kadang tidak terima, dipanggilnya itu asisten, betulkah, ditanyakan ya. Anda dapat informasi masjid atas nama ente, orang sono taunya nama ente yang ternyata tidak. Si pemilik harta ini tidak manggil dia sama sekali, cuma dia menjelaskan kepada yang lapor, memberitahukan informasi ini. Dia mengatakan, aku tidak butuh daripada pendapat pujian dari orang. Yang pasti aku lakukan ini untuk Allah, dan Allah itu tidak tidur. Yang kuharapkan di akhirat balasan ganjaran dari apa yang aku keluarkan dari hartaku ini untuk membangun itu tempat ibadah, masjid itu. Sisanya Allah, sisanya kepada Allah yang maha mengetahui, ya, bukan orang. Jadi tidak dipedulikan sama dia. Tidak dia butuh ketenaran, tidak dia butuh nama, ya. Nah ini yang kadang-kadang amal baik kita itu menjadi sia-sia. Para pemilik harta harus memahami bahwasannya jika timbul di dalam benak kita atau terbesit dalam pikiran kita, selain daripada kebaikan kita lakukan itu ada orang lain, bukan Allah semata, maka ini orang sudah terpedaya. Sehingga dari mereka dipaksa menafkahkan 1 dinar di atas suatu tempat tanpa menuliskan nama mereka di situ, niscaya jiwanya tidak mengizinkan. Berat hatinya menerima gitu. Dia bersedekah 1 dinar, yang kecil aja dia berat namanya nggak disebut. Apalagi kalau jutaan dinar mungkin. Kalau 1 dinar, atau berapa harga dinar kalau dikonversikan ke rupiah, berapa Ustaz? 1 dinar 4 gram emas tuh. 4 gram, 1 gram emas berapa nggak tahu, kalikan aja deh 4 gram, ya. Katakan berapa, 5 juta, 10 juta kah, 8 juta kah, ya, anggaplah 10 juta misalnya. 1 dinar 10 juta rupiah, ya. Itu kalau nggak namanya disebut, jiwanya memberontak. Kok namaku nggak disebut? Di zaman kita ini banyak lah terjadi seperti itu. Banyak.
Kayak musibah Sumatera itu, yang bikin konten-konten apa itu, mesti namanya disebut. Kalau nggak disebut namanya, jiwanya kayaknya nggak terima, berat banget gitu. Tapi masih ada orang-orang yang nggak ada pengen tahu, pokoknya dia berbuat baik. Masih banyak yang seperti itu. Nah, ini mengajarkan kepada kita, ada masalah di dalam kepemilikan harta kita jika timbul di dalam benak pengen mendapatkan pamor, pengen disebut namanya, pengen diikut sertakan penyebutan namanya, orang kenal jadinya, tahu kalau dia berbuat baik. Kamu kira Allah nggak tahu, seolah-olah Allah tuh nggak tahu sehingga harus ada orang lain yang mengetahuinya gitu. Dikiranya seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya bilang Allah di sebagian hadis, ya mintalah pahala dari orangnya, yang ngasih pahala aku. Kalian berharap kepada orang selain aku, ya udah mintalah dari orang yang kau harapkan namamu disebut-sebut. Allah jauhkan kita dari penyakit riya, insya Allah. Allah jadikan amal ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala. Allah dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih hada. Dan barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, maksudnya berharap berjumpa dengan Allah, ya semua bakal berjumpa. Mau dia beriman waktu hidup atau dia kafir waktu hidup, tetap akan ada namanya hari perjumpaan dengan Sang Pencipta. Tapi di sini Ibnu Katsir mengatakan maksudnya barang siapa yang berharap ingin perjumpaan dengan Allah, pengen dapat balasan ganjaran pahala dari amal yang dibuatnya waktu masih hidup. Apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan sholiha, lakukan amal yang soleh, banyak berbuat baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam kalian merealisasikan perbuatan amal baik tersebut, tidak ada unsur kemusyrikan kepada siapapun, hanya kepada Allah tujuannya. Karena kalau sudah niatnya kepada selain Allah, itu dikategorikan syirik. Makanya Nabi mengatakan, tapi syirik di sini jangan disalahfahami keluar dari Islam, bukan ya. Saking dosa riya ini besar, saking dibenci sama Allah perbuatan riya, itu digambarkan sama Nabi kita Muhammad sifat syirik yang tersembunyi. Dia seperti syirik tapi nggak terang-terangan, sembunyi. Ya, hatinya saja yang terbesit pengen dapat pujian dari orang, atau dia langsung terang-terangan minta pujian dari orang. Ya. Nah, namaku andil di situ. Ya, atas kebaikan yang aku lakukan, namaku juga ada di situ. Atau dia tidak, tapi hatinya yang bergumam, ya, berharap orang menyebut namanya atas kebaikan yang dilakukan. Berarti ini kan menduakan Allah. Kamu beramal, ya amalmu baik, amalmu soleh, bangun masjid, bangun pondok, fasilitas umum, jembatan dan lain sebagainya, itu kan baik semua. Nah, kalau sudah amalnya baik, maka yang diharapkan dari amal baik itu adalah pahala. Apa bisa manusia yang kau harapkan pujiannya, menyebut-nyebut namamu, memberikan pahala? Ya nggak bisa. Makanya Allah bilang, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan melakukan perbuatan di dalam amalmu itu ada unsur syirik terhadap seseorang manapun. Murnikan amal ibadah kita semata untuk Allah. Ya, artinya namanya ikhlas. Kalau sudah ada embel-embel yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan perjumpaan dengan Allah, yakni dia tidak akan mendapatkan balasan ganjaran pahala surga dari Allah, walaupun waktu masih hidup banyak melakukan amal baik. Assalamualaikum. Allah berikan keselamatan untuk kita daripada amal baik yang kita lakukan, melainkan semua itu insya Allah murni karena mengharapkan ridha Allah. Taib. Ada juga yang mengeluarkan hartanya halal, kata Imam Ghazali. Mereka menggunakannya bangun masjid,
Lalu mereka menghiasi masjidnya tadi. Bangun masjid itu satu yang perbuatan yang sangat mulia. Ya. Cuma kalau masalah menghiasi masjid khilaf ulama. Ada pandangan ulama. Artinya ada yang membolehkan, ya, ada yang memakruhkan. Ya. Ini pandangan ulama fikih di dalam menghiasi masjid. Dan itu banyak juga yang terjadi, pengen masjidnya paling anggun, ya, bagus, enak dipandang. Tidak seperti itu yang dimaksudkan. Masjid itu bagus kalau masjidnya itu makmur dengan ilmu, Al-Quran dibacakan, sholat berjamaah didirikan, ya, tidak hanya sebatas menjatuhkan kewajiban habisnya pulang. Adanya persatuan di dalam masjid itu, bagaimana cara memakmurkan, itu baru yang dimaksudkan. Masjidnya itu bagus, bukan hiasannya. Bukan sekedar cuma dihiasi dengan apa ini, karena pertimbangannya di sini dijelaskan sama Imam Ghazali, ya. Baik. Ia terpedaya dari dua jalan. Yang pertama, barangkali ia meninggalkan seorang fakir yang lapar sebagai tetangganya, sedangkan ia lebih patut dibantu. Nah, itu pertama. Tetangganya lapar, nggak makan, susah untuk ngisi perut, mau rasain kenyang, atau warga di sekitarnya, malah dihabiskan duitnya untuk menghias masjid. Mana kira-kira yang kaya di sini? Masjidnya dihiasi indah atau memberi kenyang perut tetangganya yang lapar? Itu kiasan lapar, ya, artinya susah. Paham? Manusia ini yang punya nyawa, dia lebih diutamakan daripada menghiasi masjid. Nah, disinilah para ulama berbeda pandangan di dalam hukum menghiasi masjid. Dikatakan lugmatun fi batni ja'i'in khairum min bina al-fajami' wa khairum mimman kasal ka'ba wa ulbisuhal baraqi wa khairum mimman gama lillahi raqi wa khairum mimman jahada lil kufri bisayfin munhadigati wa khairum mimman sama dahru wal harwagi. Dikatakan dalam satu riwayat, lugmatun fi batni ja'i khairum min bina al-fajami, masukkan ke dalam perut, ke dalam mulut perut orang yang kelaparan, memasukkan makanan satu lugma. Lugma itu satu kunyah, satu kali masuk makanan. Kalau kunyahnya sih banyak, bukan satu piring, nggak mungkin masuk satu piring ke dalam satu mulut. Satu sendok kita masukkan ke dalam perut orang yang kelaparan. Nih, di Sumatera tuh, ya, lapar ndak mereka? Ada yang 3 hari nggak makan, 4 hari, 5 hari. Nanti kalau ngikutin berita tuh, kasih sayang yang Allah berikan untuk mereka itu menguji kesabaran mereka itu. Kita makan nikmat mereka, beras tuh nasi yang udah kering dijemur dimakan, basi loh maksudnya gitu. Apa nggak pilu kita ngelihatnya, ya. Lalu di sini kita bangun masjid dengan harta yang kita miliki. Tapi ada saudara kita di sono yang lapar. Nah, dikatakan satu lugmah, satu sendok yang kau masukkan ke dalam perut saudaramu yang sedang kelaparan, itu lebih baik daripada kamu bangun, jangankan satu masjid, 1000 masjid dikatakan.
1 sendok kamu kenyangkan perut orang kelaparan, mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdol dengan 1000 masjid yang kamu bangun? Lebih afdol ngenyangkan, apalagi ngenyangin ya. 1 sendok loh, bukan ngenyangin. Itu pertama. Yang kedua, khairu mimman kasal ka'bah wa ulbisu hal baraqi. Lebih baik dari kamu yang kaya ini banyak duit menutupi Ka'bah dengan kiswah. Kiswah Ka'bah ini tahu berapa harga kiswah Ka'bah itu? Setiap tahun ganti. Sekarang ini kalau dikurskan 60 miliar. Selimut Ka'bah itu kalau dikurskan rupiah itu mungkin sekitaran 60 sampai 70 M, bukan ratus juta. 1 sendok masuk ke mulut saudaramu yang perutnya lapar, artinya yang dia penuh kesusahan dan butuh bantuanmu. Lebih bagus dari kamu, lebih afdal dari kamu memakaikan pakaian kiswah untuk menutupi Ka'bah dengan kiswah yang ada ukiran emasnya. Artinya 70 miliarmu nggak ada artinya ketika perut saudaramu yang lapar kau bisa bikin masukkan 1 sendok ke dalam mulutnya, apalagi kalau kamu kenyangkan. Karena kalimat di sini bukan 1 kali kenyang kamu bikin saudaramu, tapi 1 kali sendok masuk ke dalam mulut saudaramu. Sekecil apapun bagi orang yang susah itu besar sekali bagi mereka. Sekecil apa yang menurut kamu itu kecil, nggak ada arti. Menurut mereka itu bagi yang membutuhkan, yang kesusahan dan butuh dengan apa yang dia dalam keadaan kesusahannya itu diberikan hajatnya, itu luar biasa besarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khairu mimman qama lillahi raqi. Lebih afdol daripada orang yang setiap malam bangun malam terus dia ibadah ruku dan sujud kepada Allah. Ngasih 1 sendok ke dalam perut orang yang lapar. Yang keempat, wa khairu mimman jahada lil kufri bisayfin gati. Lebih afdol, lebih baik daripada kamu keluar berjihad melawan orang kafir dengan pedang yang terhunus. Lebih afdol. Padahal kalau kita lihat pahala, ganjaran, derajat orang yang mati syahid itu luar biasa yang udah disiapkan. Cuma dalam kondisi tertentu, dalam keadaan yang seperti ini, kamu tega, kamu mau terima saudaramu yang beriman, yang kelaparan, untuk 1 suap nasi dia berani lo jual iman. Alhamdulillah. Nah, kamu berani membiarkannya seperti itu? Sedangkan kamu hanya mengukir masjid atau memberikan Ka'bah kiswah atau membangun 1000 masjid. Jangan kan 1000 masjid itu nggak ada arti sudah bagi mereka yang berani menjual imannya cuma untuk sesuap makanan yang masuk ke dalam perutnya. Makanya lihat tetangga kita, perhatikan orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, apa susahnya dia, mungkin butuh bantu semampu kamu. Bantu semampu kita. Kayak kemarin itu dalam kajian yang beberapa pekan yang lalu kita dikasih tahu, dijelaskan untuk melatih diri kita ini ringan bersedekah, mulailah dari yang kecil. Ya, saya gambarkan seperti tukang parkir. Kalau kamu beli bensin lebih dikit senang hati, itu sebetulnya tidak seberapa dengan mereka yang menerima. Tapi di sini untuk mematikan nafsu dan jiwa yang selalu memberontak untuk menahan kamu mengeluarkan harta. Di situ tujuannya. Ya, mulai dari yang kecil sehingga nanti ketika kamu mengeluarkan yang gede sekalipun tidak ada berat sama sekali ketimbang tidak ada upaya untuk mencobanya. Ya, parkir berapa? 2000, ente ada 5000, kagak usah berharap kembali nyosok 3000. Walaupun kamu bisa meminta, ya. Tapi di sini kan riyadhahnya kita, apa namanya? Upaya, usaha untuk mematikan
Sifat kikir, bakhil. Maka bilang Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuha nafsuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dilindungi Allah dari sifat kikir, maka dia termasuk hamba dan manusia yang beruntung. Yang dilindungi Allah dari sifat kikir, harus ada usaha dari orangnya juga untuk tidak menjadi kikir. Karena sifat kikir, sifat bakhil, sifat medit, sifat pelit, sifat apalah itu namanya, itu sudah memang mengakar mendarah daging pada kita manusia. Kalau tidak ada upaya untuk kita menghilangkannya dari kemauan dan kesungguhan yang timbul, bakal hilang. Kenapa seperti itu? Oh, memang sudah Allah mengatakan, Allah yang sudah memberitahukan kita kepada umat manusia, di antara sifat yang akan selalu ada pada diri kalian, kata Allah, bakhil. Apa ayatnya lupa saya. Ini surat-surat pendek nih. Kalau itu kita hafal mulai semua bahasa Nabi Al-adiyati tabah wal muliyati kada wal muliyati semua bahasa Nabi Muhammad. Innal insana li rabbih lakanun. Manusia itu terhadap Tuhannya Allah betul-betul ingkar. Manusia ini, insan kita ini, kata Allah, kamu ini wahai manusia, ya, sama saya saja, sama aku yang menciptakan, ingkarnya luar biasa. Ku kasih kalian oksigen, ku pinta, ku tagih bulanan, coba ente ke rumah sakit minta oksigen, bayar ente keluar nota langsung. Aku tidak pernah begitu sama kalian, tapi kalian ingkar, artinya tidak pandai bersyukur, kata Allah. Tidak ngerti kalian itu berterima kasih kepada aku yang beri kalian air, ku beri kalian tumbuh-tumbuhan, beri kalian penghidupan. Nal insana li rabbi akan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan kita manusia ini terhadap ingkarnya kita kepada Allah itu betul-betul menyaksikan, bukan kita nih pura-pura nggak tahu, terang-terangan berani ingkar kepada Allah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan kalian, kata Allah, terhadap harta, kekayaan, lasyadid, la bakhil. Betul-betul bakhil kalian ini. Jadi kalau tidak dari kita ada upaya untuk menghilangkan sifat bakhil ini, akan selalu mendarah daging, mengakar. Nah, mulai dari yang kecil-kecil aja kita berat, bagaimana yang gede? Nah, itulah caranya para ulama kita mendidik kita. Ya. Makanya sebagian di antara mereka ada yang mengatakan ketika sudah mengeluarkan tidak mau nerima kembali, walaupun dia tahu ada kembalinya. Udah keluarin duit, tidak terima lagi, maksudnya dikembalikan lagi, diterimanya balik, tidak. Udah keluar, ya udah keluar. Masa yang udah keluar untuk Allah dibalikin lagi? Terus pahalanya mana? Ya tadinya mau dapat pahala, nggak jadi, diambil lagi karena duitnya sama dia. Ya, dari kebaikan yang udah dikeluarkan, diambilnya lagi. Wa khairum mimman samad dahr wal har wage. Dan lebih afdal, lebih baik daripada orang yang berpuasa sepanjang tahun di waktu tiba musim panas. Itu menunjukkan kebutuhan yang si lapar ini sifatnya darurat. Bagaimana orang bisa mementingkan daripada laparnya saudaranya yang ada di sekitarnya dan dia mengetahuinya, lantas dia lebih memilih untuk membangun masjid, menghiasi masjid. Maka di sini kata Imam Ghazali, meskipun hartamu yang halal, ya, kamu dapatkan dengan cara halal, tapi menggunakannya nggak tepat. Ya, menggunakannya tidak tepat sasaran. Nah, satu menghiasi masjid, bangun masjid, menghiasi masjid, juga termasuk orang yang terpedaya. Dia termasuk orang yang terpedaya dari dua sisi. Nah, yang pertama apa?
Barangkali ia meninggalkan seorang fakir yang lapar sebagai tetangganya, sedang ia lebih patut untuk dibantu. Dia lebih patut untuk dibantu si tetangga tadi daripada dia menghiasi masjid. Baik. Yang kedua, ia melalaikan orang-orang yang melakukan sholat dari sholatnya dengan ukiran-ukiran dan hiasan-hiasan, maka gurunya ialah karena ia melihat kemungkaran sebagai makruh. Dalilnya ialah apa yang dikatakan oleh Hasan radhiyallahu Hasan bahwa ketika Rasulullah SAW ingin membangun masjid Madinah, Jibril alaihissalam datang kepadanya lalu berkata, bangunlah ia setinggi 7 hasta, jangan menghiasi dan jangan mengukirnya. Nah, di sini dijadikan pandangan keluar, ya. Karena Jibril mengatakan kepada Nabi, bangun 7 hasta, jangan dihiasi atau diukir. Nah, lihatlah sebab orang yang kalau sholat itu menggunakan pakaian itu kalau bisa nggak ada kecuali polos saja, disunnahkan. Ya. Jangan kamu menjadi di belakang, menjadi jamaah yang di hadapanmu menggunakan pakaian yang bisa menghilangkan khusyukmu. Ada tulisan-tulisan misalnya di pakaian lah, ya. Jangan, karena itu bisa menghilangkan konsentrasi kita ketika mendirikan sholat. Sama lah juga dengan masjid yang diukir-ukir. Bagusnya dinding itu, kilau-kilau dinding itu. Ini material ini dari mana dia beli ya? Nggak tahu, imam udah sujud dia masih ngelamun dinding. Wah, makanya jangan makmurkan masjid itu bukan dengan dihiasi indah masjid. Maksudnya memakmurkan masjid itu dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Adanya di situ pembahasan ilmu, hukum-hukum Allah. Makmur orang dengan bacaan Al-Quran, rame masjidnya dengan ibadah, bukan rame dengan hiasan. Ya. Kalau memang hiasannya bagus, rame makmur, tapi tetap mempengaruhi orang yang mendirikan sholat, tetap makruh. Hukumnya tetap makruh. Baik. Ringkasnya, setiap orang yang membelanjakan harta kepada orang miskin, fakir, atau tempat di mana terdapat kebaikan, maka hendaklah ia menanyai dirinya, apakah ia boleh menyembunyikannya? Jika tidak, maka barangkali terdapat riya dan keinginan untuk tersohor. Jika engkau katakan, bagaimana jalan keluarnya bila keadaan ini telah merata? Engkau sebutkan bahwa semua golongan ini tidak luput dari berbagai macam gurur. Oh, berbuat baik, tanya sama diri. Artinya maksudnya, apakah ia boleh menyembunyikan amal baik yang mau dilakukan? Maksudnya apa? Jiwanya akan menjawab sendiri sebelum beramal baik. Kalau timbul keinginan untuk masyhur, terkenal atau disebut namanya, lebih baik nggak usah beramal baik kamu, rugi aja, kamu nggak dapat apa-apa, ya. Nanti jadi seselan. Tapi kalau lebih baik mulai dari kecil-kecil lah seperti itu. Karena sebagian ulama mengatakan, ente walaupun sedekah tujuan untuk mengharapkan pujian orang, ya walaupun itu salah, tapi niat untuk mematikan daripada sifat bakhil, itu masih diperbolehkan. Tapi tetap ada di situ unsur riya. Tapi di sisi lain mematikan sifat bakhilnya. Tapi bertahap nanti dua-duanya harus dihilangkannya. Yang kesian itu udah gede-gede, riyanya timbul. Nah, ini rugi total. Nggak dapat apa-apa. Kalau jiwanya masih berkeinginan seperti itu, orang ini kan kalau sudah babnya besar yang bantuan yang dia keluarkan, dia tidak mau, hatinya itu tidak terima kalau seandainya nggak disebut, nggak dikenang gitu.
Lebih baik nggak usah dah. Karena itu sia-sia, rugi betul kamu sudah duit banyak keluar, ratusan juta miliaran, tidak ada pahala. Ya, nggak dapat pahala, justru mendatangkan murkanya Allah. Ini ciri-ciri orang yang tertipu, terpedaya dengan syaitan. Sama seperti seorang murid ingin berkhidmat kepada gurunya. Murid berkhidmat kepada guru, anak berkhidmat kepada orang tuanya. Kalau tujuannya supaya dekat sama guru, sama dekat sama orang tuanya, kamu harus siap-siap ketika ada orang lain yang dekat guru dengan gurumu, kamu akan tidak terima. Paham maksudnya? Kamu berkhidmat dengan orang tuamu, kalau ada adikmu, saudaramu, kakak kah, adik kah, keponakan daripada itu dekat sama orang tuamu, kamu akan marah. Nah ini yang harus dibenahi, bukan bab khidmatnya, pahamnya tentang khidmat itu apa dan bagaimana. Murid khidmat dengan guru, dia itu menjadikan gurunya itu perantara sampainya kepada Allah, bukan karena ingin dekat sama gurunya. Kalau tujuannya khidmat karena supaya bisa dekat, selalu bisa kenal sama guru, ketika dibutuhkan dipanggil sama si gurunya atau orang tuanya, lah nanti ada orang lain yang perlakukan guru seperti itu, kamu nggak terima. Nah, itu menandakan tidak ada ikhlasnya. Mestinya guru ini adalah pintu untuk kita sampai kepada Allah. Mestinya orang tua ini adalah sebab untuk kita bisa sampai kepada Allah, khidmat dengan mereka. Nah, itulah ya, seperti itu juga orang-orang yang mengeluarkan harta di dalam kebaikan, apalagi kalau gede nilainya, dalam hatinya masih bertanya, boleh tidak ya, bisa nggak aku sembunyikan? Kalau tidak bisa seperti itu, dia akan sia-sia dari amal baiknya. Baik, pikir lagi. Jawabnya ialah seandainya keinginanmu sehat, tentu engkau sanggup mencari jalan keluar. Ini adalah mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah. Nah, yang penting ada keinginan yang sehat. Artinya tidak, keinginan sehat itu maksudnya tidak ada selain amal yang kamu lakukan, mau besar mau kecil, dalam bentuk nominal harta ataupun tenaga dan lain sebagainya, kecuali memang Allah. Itu maksudnya sehat. Kalau seandainya sakit, ada selain Allah. Baik. Barang siapa sanggup mengeluarkan emas dan perak dari tempat-tempat barang tambang dan menaikkan ikan dari dasar laut serta menurunkan burung dari udara, ia pun sanggup melakukan yang lebih ringan dari itu. Apabila ia mengetahui gangguan-gangguan amal dan menyadari bahwa ria dan kedudukan serta ketenaran di antara orang-orang tidak kekal, tetapi semua itu dilenyapkan oleh kematian. Dan apabila ia menyadari kerendahan dirinya dan mengetahui kemuliaan Tuhannya, sedangkan dunia adalah negeri yang penuh gurur, tipu daya, dan akhirat adalah negeri kehidupan yang sebenarnya, maka kenapa ia tidak beramal karena Allah dan menghindari kejelekan-kejelekan? Itu jawablah pada diri masing-masing ya. Oh, udah tahu dunia bakal kita tinggal, akhirat yang kekal, lalu kenapa kita beramal baik untuk mengharap sesuatu yang tidak kekal, yang pasti kita tinggal? Imam Ghazali seperti itu mengatakan, kenapa kita tidak beramal untuk Allah, menghindari kejelekan-kejelekan yang bisa menggugurkan pahala amal baik kita. Kan mestinya itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dunia ini gurur, tipu daya, gagak kekal, sementara. Jika engkau katakan, apakah yang dikhawatirkan atas dirinya sesudah itu, maka saya jawab, dikhawatirkan setan menguasai dirinya. Lalu berkata, engkau seorang yang selamat dari kejelekan-kejelekan ini, maka engkau harus menyeru orang-orang dan menasehati mereka. Dia merasa dirinya betul aja apa yang dilakukan. Ini yang dikhawatirkan, ini masalah besar yang bakal timbul. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu iblis akan lebih mudah untuk mengajak yang lain melalui ini hamba. Karena dia sudah ditanamkan di doktrin yang kau lakukan itu betul. Kau tinggal sampaikan kepada teman-temanmu yang lain. Gak usah itu mikirkan orang lain. Sampaikan aja yang kau betul. Padahal yang dilakukan itu salah. Tapi dia sudah
meyakini perbuatannya betul. Di sini sisi kekhawatiran yang dimaksudkan Al-Ghazali ya terhadap amal kebaikan yang dilakukan. Baik. Ini adalah kebiasaan setan. Jika ia sulit memperdayakan manusia di dunia, ia pun menggodanya dari jalan agama. Telah kami sebutkan syarat-syarat pemberian nasihat. Jika seorang mendapati dirinya pantas melakukan hal itu setelah memenuhi syarat-syaratnya, maka ia lakukan dengan tepat, insyaallah. Allahu a'lam. Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah, menjadikan kita sebaik-baik hamba yang mendengarkan dan sebaik-baik hamba yang mengamalkan dalam keseharian kita. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.